Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi kita di video kita kali ini ya, membahas tentang manajemen usaha baru. Oke, yang mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang inovasi, dan pada video kita kali ini kita akan melanjutkan tantangan apa sih ya dalam pengimplementasian sebuah inovasi itu, tantangannya apa saja gitu kan. Jadi inovasi di sini sangatlah penting ya untuk banyak hal, terutama ya dalam bisnis, termasuk dalam kesuksesan dan juga umur panjang bagi sebuah bisnis ataupun usaha ya katakanlah ya. Namun menjadi inovatifnya itu tidaklah mudah karena kan tidak banyak orang yang dapat bisa melakukannya ya. Jadi bisa dibilang setengah perjuangan dari inovasi ini adalah untuk mengetahui apa yang menghalanginya. Jadi kita harus flashback dulu ke belakangnya. Nah, saat melaksanakan perubahan ya tentu saja akan selalu ada yang namanya tantangan ya yang mengiringi daripada perjalanan apa saja gitu ya dalam sebuah perubahan. Nah, begitu juga saat suatu perusahaan itu akan melakukan sebuah inovasi ya. Jadi di sini ada 5 tantangan atau tahapan yang akan kita bahas ya, yang paling menghantui dalam corporate innovation ketika akan berinovasi gitu ya. Kita lihat apa saja. Jadi di sini ada 5 penghalang utama dalam melakukan sebuah inovasi dan juga cara mengatasinya. Jadi dengan mengetahui hambatan dan juga cara untuk mengatasi di mana nanti akan diharapkan akan bisa membuat pimpinan perusahaan itu lebih mudah untuk memperhitungkannya ya, dan kita bisa membuat rencana untuk berinovasi ke depannya. Oke. Yang pertama dulu kita lihat ya. Jadi di sini yang pertama adalah masalah keamanan. Ya. Hal-hal baru terasa menakutkan karena sering membawa kerentanan baru. Nah, ini adalah sesuatu dari segi keamanannya. Tetapi keamanan bukan tidak bisa dipecahkan, yaitu hanya elemen penting lainnya yang bisa kita perbaiki. Artinya ya dengan adanya masalah keamanan memang itu salah satu yang harus kita pertimbangkan dan juga kita perhatikan ya. Jadi jika inovasi yang diinginkan itu tidak memiliki arahan yang jelas, maka hasil dari sebuah inovasi tersebut ya tidak akan bisa saling bersinergi ya satu dengan yang lainnya. Jadi dengan begitu ya alih-alih bisa mencapai tujuan yang diharapkan tuh tidak bisa maksimal ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat yang kedua. Kemudian yang kedua itu adanya waktu dan sumber daya yang terbatas. Nah, ini juga menjadi salah satu hambatan ya dalam sebuah perubahan ya. Jadi tidak ada perubahan yang merasa punya cukup waktu ya ataupun orang untuk melakukan pekerjaannya. Jadi jangan biarkan itu menjadi sebuah alasan kita ya. Jadi kita harus mengukur waktu untuk berinovasi itu ya tidak akan jadi begitu saja ya. Jadi dengan adanya waktu ya kita harus bisa memaksimalkan sebisa kita ya. Jadi jangan menunda. Nah, jadi perlu dipahami juga ya terlebih dahulu bahwa inovasi ini bukanlah satu jalan yang memang bisa dikatakan mulus ya. Bahkan pada awal prosesnya pun inovasi ini akan menjadi sebuah proses yang bisa dikatakan berputar-putar ya sebelum nanti akhirnya itu bisa mengerucut dan berjalan menuju impact yang memang benar-benar kita harapkan. Itu yang kedua hambatannya. Kemudian yang ketiga hambatannya itu adalah bisa dikatakan dari segi anggaran atau dari finance-nya ya, anggaran terbatas ataupun bisa dikatakan tidak sama sekali. Nah, jadi uang itu bisa menjadi lebih sulit untuk dilewati ya, karena ya, orang yang memegang dompet itu biasanya cenderung lebih menginginkan taruhan yang aman ya, bisa dikatakan berjalan di posisi aman. Dan ide-ide yang inovatif menurut definisi itu tidak bisa dibuktikan ya. Jadi ada kemungkinan kita juga bisa bertanya-tanya mengenai berapa hal yang memang sebelumnya menjadi standar dari sebuah perusahaan ya terkait dengan sebuah anggaran ya. Jadi tentu saja kondisi tersebut bisa cukup challenge juga ya untuk bisa menimbulkan tensi ya, karena
pada awal proses dari sebuah inovasi itu akan dibutuhkan yang namanya komitmen yang memang benar-benar harus kuat ya, agar sebuah proses daripada inovasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi ini di poin ketiganya. Kita next di poin keempatnya ya. Nah, untuk poin keempat, kurangnya keahlian ya bisa dikatakan ini juga salah satu hambatan ya, bukan sekedar hanya kita tutup-tutup untuk membuat sebuah inovasi atau merubah segala sesuatunya, tapi kita kurang keahlian atau kurang teliti bisa dikatakan ya, atau tidak memahami gitu ya. Jadi jauh lebih mudah untuk berinovasi jika kita memiliki orang yang tahu ataupun cara untuk melakukan hal-hal baru ya, daripada terus-menerus untuk mencampuri cara-cara lama ya. Jadi kita harus tetap mengorek keahlian ya, baik dari diri kita sendiri maupun orang yang memang benar-benar ahlinya gitu kurang lebih. Jadi untuk melakukan sebuah inovasi ini mungkin saja kita itu memerlukan pembuka pagar bisa dikatakan ya, untuk fungsi-fungsi yang memang ada. Nah, jadi kemungkinan dari pagar fungsi inilah nantinya yang dikatakan belum siap itu untuk bisa dibuka, atau orang-orang yang di dalamnya itu belum siap untuk membuka diri dan juga pikirannya ya. Jadi maka inovasi itu yang bisa dijalankan malah nantinya akan stuck di tempat ya. Karena apa? Karena memang ya, kembali lagi kurangnya keahlian tadi ya. Jadi memang benar-benar harus kita asah dan benar-benar kita harus bisa memilah orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya, untuk lebih tahu cara untuk melakukan apa yang akan kita inovasikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita next. Kemudian yang kelima itu tentang penerimaan ataupun adopsi daripada penggunanya. Jadi bahkan ya di sini bisa dikatakan dari salah satu hambatan terakhir dari 5 poin yang saya katakan tadi ya. Jadi bahkan jika seorang pemimpin itu menerobos semua hambatan lain, maka mereka masih perlu meyakinkan bahwa pelanggannya ya, untuk bisa mengambil keuntungan dari hal yang baru. Ya, kita bisa mengambil keuntungan dari hal yang baru. Karena memang ya sebuah inovasi ini tidak bisa berhenti saat diluncurkan saja. Ya, tapi memang kita membutuhkan yang namanya adopsi daripada penggunaan untuk bisa meyakinkan pelanggan kita. Jadi inovasi ini juga merupakan proses yang bisa dibilang dinamis ya, sehingga memerlukan adanya sistem yang memang benar-benar mendukung ya daripada perubahan yang akan kita jalankan ya. Jadi dengan begitu kita bisa dengan mudah untuk bisa mengukur apakah inovasi yang kita lakukan ini sudah sesuai ataupun justru melenceng ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini jadi ada 5 poin ya dari hambatan-hambatan dari sebuah inovasi. Dari sini kadang-kadang ya, jika inovasi yang dilakukan berdasarkan dari dorongan middle-nya saja, dari lahirnya atau bukan dari kompetensinya, yaitu sering sekali atasan itu lebih menuntut apa ya, adanya dampak yang memang nyata ya dalam waktu yang dekat, meskipun hal ini tidak bisa dihindari ya. Namun hal tersebut adalah bagian dari memang tantangan kita untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi yang impact gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi ada 5 poin ya dari hambatan dari sebuah inovasi yang memang benar-benar harus kita perhatikan tadi ya. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup dulu, kita lanjutkan next video. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.